adik-adik semua, selamat hari Minggu buat kita semua. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online di YouTube Sekolah Minggu GKPS Cijantung. Ikuti semua kegiatannya dari awal hingga akhirnya. Jangan lupa dikumpulkan tugas kreativitas yang diberikan oleh kakak sekolah minggu, karena semua aktivitas adik-adik sekolah minggu akan dibuatkan kakaknya dalam bentuk video. Nanti adik-adik bisa saksikan ya bentuk video yang sudah dibuatkan oleh kakak sekolah minggu. Jadi tetap semangat mengikuti ibadah sekolah minggu berikut dengan kreativitas dan kegiatannya. Jadi adik-adik tetap ingat menjaga kesehatan, stay at home, jangan pergi kemana-mana, tetap di rumah dan tetap sehat selalu. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Dari rumah, yuk sama-sama kita tepuk Yesus. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Masih kurang semangat. Sekali lagi. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Luar biasa. Adik-adik, kakak mau nanya nih sama adik-adik yang ada di rumah. Siapa yang setuju kalau Tuhan Yesus itu baik? Angkat tangannya. Ya, benar sekali. Kakak juga setuju kalau Tuhan Yesus itu baik. Bentuk dari kebaikan Tuhan Yesus kepada kita adalah kita diberikan orang tua yang sayang sama kita. Kita diberikan mainan, kita dikasih makan dan minum, dan yang paling penting adalah kita diselamatkan dari dosa. Adik-adik, mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik yang di rumah kalau masih belum bangkit berdiri, semua bangkit berdiri, kita nyanyi dengan semangat ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada kesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana memuji Tuhan, Hosana meninggikan Yesus. Hosana, Hosana, Adik-adik, siapa yang mau jadi laskar Kristus? Ya, kalau adik-adik mau jadi laskar Kristus, kita harus berani melawan dosa dan kita harus setia kepada Tuhan. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus yang gagah. Saya
menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas semua kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, berkatilah kami anak-anak-Mu, biarlah kami anak-anak-Mu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, semua itu menyenangkan hati-Mu. Dan kami sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan boleh berkati hati kami supaya kami mau mendengarkan firman-Mu dan mau menjadi pelaku dari firman-Mu. Ampuni untuk setiap kesalahan dan dosa kami supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Ini doa dan permohonan kami yang kami alaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mengikuti Yesus tidak selalu mudah dan menyenangkan. Tetapi jika kita setia dan percaya kepadanya, mujizat Tuhan akan memulihkan persoalan kita. Adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Jangan Pernah Menyerah. Tak pernah janji lagi selalu
Dia berjanji selalu menyertai, tetap mengajarkan, jangan selalu datang. Tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau titah nih. Kalau minggu lalu kita udah nyebutin titah dari 1 sampai 3. Nah, minggu ini kita mau sebutin titah yang keempat yang akan dibantu oleh Kakak Silvi. Titah 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala sesuatu pekerjaan, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit, bumi, dan laut, dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Hari-hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita menyanyikan pujian ini sekali. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Hari-hari, siang hari, sore dan malam hari, nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Ambil sikap berdoa yang baik, kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang kami alami sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, walaupun kami mendengar dari rumah kami masing-masing, tidak mengurangi sukacita kami Tuhan. Inilah doa kami, Engkau urapi kami masing-masing dan kasih-Mu selalu menyertai. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan membacakan firman Tuhan. Semua kitabnya disiapkan. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-21 sampai dengan 22. Oke, kita baca bersama-sama. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Kalau adik-adik baca ayat pasal ini adalah judulnya, coba lihat semua masing-masing Alkitabnya di rumah. Judulnya adalah Menyeberangi Laut Teberau. Menyeberangi Laut Teberau atau sering disebut Laut Merah. Nah, oke adik-adik, kita akan menceritakan seorang tokoh nabi yang sangat besar di Alkitab kita, yaitu Nabi, siapa tadi yang kita baca? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa tentu adik-adik sudah sering mendengarkan nama Musa. Ya, kalau adik-adik balita, oh ya Kak, Musa kan yang menyampaikan 10 hukum Taurat. Nah, kalau adik-adik yang sudah SD dan mungkin sudah remaja, sudah bisa menceritakan Musa itu siapa? Ya, ada pasti di rumah, oh Musa itu Kak, arti namanya ada loh. Apa siapa yang tahu arti nama Musa? Coba kamu sebutkan dan kasih tahu ke mama atau papa yang ada di rumah. Ya, arti nama Musa adalah, iya, diambil dari air. Nah, kenapa diambil dari air? Adik-adik pasti sudah tahu ceritanya. Karena kakak-kakak sekolah minggu pasti sudah pernah menceritakannya. Oke, nah adik-adik, dua ayat yang kita baca tadi dari kitab suci ini, yaitu adalah kisah seorang Musa. Kisah ini menceritakan di mana Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Lah, keluar dari perbudakan di Mesir. Berarti artinya orang Israel di Mesir itu jadi budak. Jadi apa adik-adik? Jadi budak. Tahu arti budak? Budak itu adalah tawanan yang dijajah, yang kita perlakukan semena-mena terhadap budak itu. Belum tentu dikasih makan adik-adik, belum tentu dikasih minum, tapi disuruh bekerja terus. Nah, bayangkan adik-adik, Tuhan menyuruh Musa supaya orang Israel keluar dari perbudakan. Karena Tuhan tidak tega meninggalkan umatnya. Karena Tuhan sudah janji akan membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Itu janji Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, lalu apakah Musa mau? Ya, awalnya Musa menolak. Karena Musa katanya, saya tidak pintar berbicara Tuhan. Saya ini siapa? Nah, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Siapapun bisa disuruh oleh Tuhan menjadi perpanjangan tangannya. Siapapun, nggak mesti kakak, aku kan tidak pintar, aku kan tidak bisa berbicara di depan, aku kan tidak bisa bla bla segala macam. Tapi adik-adik, Tuhan ketika sudah menyuruh, sudah merencanakan, itu pasti akan terjadi ke kita. Makanya kita harus percaya pada janji Tuhan. Nah, adik-adik, biar adik-adik tahu ya, budak tadi, udah tahu ya budak tadi, berapa lama sih
orang Israel diperbudak orang Mesir? Siapa yang tahu? 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 20 tahun? Adik-adik, orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir itu selama 400 tahun. Wah lama banget ya. Kakak, aku aja di rumah udah 3 bulan loh nggak sekolah. Ya belajarnya online terus nggak ketemu teman, nggak ketemu guru, bosan baru 3 bulan. Bayangkan adik-adik, bangsa Israel itu 400 tahun. Kalau 400 tahun berarti keturunannya sudah sangat banyak sekali. Nah, pada saat itu karena sudah begitu lama, Tuhan tidak tega melihat. Akhirnya dia menyuruh Musa, kamu harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan saya akan menuntun ke tanah perjanjian, kata Tuhan. Lalu apa yang dilakukan Musa? Musa pergi ditemani oleh sang kakaknya, abangnya yang namanya Harun. Kemana mereka pergi? Menghadap Firaun. Firaun itu siapa, kakak? Firaun itu adalah penguasa Mesir waktu Israel diperbudak. Mereka datang ke istana Firaun. Lalu apakah Firaun langsung memberikan begitu aja? Tidak, adik-adik. Tapi Tuhan mendatangkan tulah terlebih dahulu. Tahu kan ke-10 tulah? Pernah kan baca? Iya, pasti pernah, adik-adik di rumah pintar-pintar. Ke-10 tulah itu agar Firaun paham, oh ini Tuhan yang bekerja. Tuh, ternyata 1-9 Firaun masih bersikeras. Tidak, orang Israel tetap jadi budak saya di Mesir. Tetapi adik-adik, tulah yang ke-10 baru Firaun memberikan bangsa Israel, menyetujui bangsa Israel keluar dari Mesir. Kenapa nggak dari tulah pertama? Adik-adik nanti baca di rumah ya. Tulah pertama itu apa? Kedua sampai ke-9. Tulah ke-10 kakak kasih tahu. Mungkin adik-adik sudah ada yang tahu. Tulah ke-10 itu adalah Tuhan menimpakan kepada bangsa Mesir semua anak sulung di Mesir meninggal. Termasuk anaknya Firaun. Firaun yang memerintah saat meninggal, mati. Nah, saat itu Tuhan memberikan tulah yang ke-10 seluruh bangsa Mesir yang anak sulungnya mati. Akhirnya Firaun sadar dan memberikan dan menyetujui bangsa Israel keluar dari Mesir. Walaupun dengan tidak ikhlas adik-adik, tapi dengan terpaksa. Daripada nanti banyak tulah lagi di negeriku, ya udah silakan bangsa Israel kamu bawa pergi semuanya. Nah, akhirnya Musa dan Harun tadi kakaknya membawa bangsa Israel pergi dari perbudakan selama 400 tahun. Tentu bangsa Israel bersuka cita ya adik-adik. Ya tentu. Iya kak, misalnya nih teman adik-adik ada yang sakit. Terus adik-adik telepon, oh aku sudah sembuh. Pasti dia sangat senang. Atau adik-adik yang tadinya nilai matematikanya, aduh jelek banget nih kak, nilai matematika aku cuma dapat 50 nih atau 60. Tiba-tiba adik-adik belajar dapat 100. Wah pasti sangat lega, pasti sangat senang, sangat ini aku bahagia sekali dapat nilai begini. Begitu juga dengan bangsa Israel adik-adik. Berarti mereka, penderitaan kami sudah selesai selama 400 tahun. Kami pergi dari bangsa Mesir ini yang telah diperbudak, kami tidak dikasih makan dan lain sebagainya. Mereka sangat bahagia sekali ketika mendengarkan bahwa Musa akan memimpin mereka berjalan ke tanah perjanjian. Nah, apakah sampai di situ adik-adik? Nah, itu poin yang kita pelajari hari ini. Tidak, tapi ternyata Firaun pada saat Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, Firaun berpikir lagi, wah mereka kenapa ya aku kasih pergi begitu saja? Wah kalau begitu aku akan mengejar mereka bersama pasukanku yang begitu sangat kuat. Lalu adik-adik, Firaun dan pasukannya, pasukan berkuda lengkap dengan pedang, mengejar bangsa Israel ke
Iya, kemana bangsa Israel tadi pergi? Mereka mengejar yang sudah dipimpin oleh Musa. Nah, disitulah ketika Firaun dan pasukannya mengejar, bangsa Israel menoleh ke belakang. Wah, kita dikejar lagi. Tadi kan kita sudah disuruh keluar. Kita udah disuruh keluar dari Mesir, nggak jadi budak lagi. Kok tiba-tiba Firaun datang lagi sih dari belakang bersama pasukan berkudanya yang begitu banyak? Apa yang kita lakukan, Musa? Kata orang Israel bersungut-sungut pada saat itu. Nah, mereka berjalan. Nah, di sini adik-adik, di depan mereka ternyata ada laut yang sangat luas. Itu tadi yang kita baca, Laut Merah, atau disering disebut Laut Teberau. Wah, mereka terjepit. Maju tidak bisa, ke belakang mundur tidak bisa. Maju kena, mundur kena. Bayangkan adik-adik. Posisinya terjepit sekali bangsa Israel. Kasihan sekali. Apakah Tuhan membiarkan? Tidak adik-adik. Itu tadi yang kita baca. Akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan dan Tuhan suruh angkat tongkat kamu Musa. Lalu Laut Teberau itu akhirnya terbelah. Bayangkan adik-adik, begitu luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, wah, laut itu bisa terbelah loh Kak. Kalau laut ya, kalau kita lihat laut ya ada kapal yang besar yang bisa melintas. Ini terbelah dua. Lalu apa yang terjadi? Bangsa Israel melihat, begitu luar biasa Tuhan dan begitu ajaibnya Tuhan. Tentu saja adik-adik karena Dia yang menciptakan semua apa yang ada di bumi ini. Jadi ya, Tuhan bisa saja memerintahkan semuanya dengan cepat. Tuh. Lalu bangsa Israel berjalan dan tembok mereka adalah air laut, kiri kanan mereka laut, bayangkan adik-adik. Lalu mereka berjalan dan akhirnya mereka sampai di tujuan. Nah, lalu bagaimana dengan pasukan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Firaun? Tenggelam ketika melihat orang Israel, ayo kita kejar, mereka bisa belah laut, ayo nanti kita juga tenggelam. Akhirnya apa? Tuhan membalikkan lagi arusnya dan seluruh pasukan Firaun bangsa Mesir mati saat itu juga. Nah, adik-adik, pelajaran apa yang kita peroleh dari sini? Pelajaran yang pertama adalah kita harus percaya kepada Tuhan dalam posisi apapun kita, apapun masalahnya. Nah, kalau adik-adik di rumah misalnya balita, apa yang aku lakukan, Kak? Nah, kalau balita berarti mulai hal sederhana, yaitu percaya kepada Tuhan, berdoa, mengikuti ibadah sekolah minggu. Oke, tuh disuruh orang tuanya rajin, tidak melawan bawahnya, tidak cengeng, tidak mengeluh, ya. Nah, kalau adik-adik yang sudah besar, sudah beremaja, sudah mulai paham. Oke, berarti aku harus menyerahkan hidupku dengan Tuhan dengan cara aku berdoa, membaca Alkitab setiap hari, bukan harus setiap ada kesempatan ya adik-adik, tapi setiap hari. Setelah kita bangun tidur, sebelum kita bangun, dan apapun yang kita lakukan, berdoa itu tidak harus di tempat, berdoa itu bisa juga dalam hati. Ketika kita berjalan, kita juga bisa menyebutkan, Tuhan lindungi aku dalam hati gitu. Nah, adik-adik, lalu poin apa lagi yang penting kita pelajari dari Musa ini? Setelah tadi yang pertama kita percaya akan kekuatan Tuhan, yang kedua adalah menyerahkan sepenuhnya atas rencana Tuhan. Kita menyerahkan semuanya, ya. Kita jangan memaksa. Tuhan, aku mau ini, aku mau itu, aku maunya begini, aku maunya cepat semua COVID ini berakhir, ya. Semua kita serahkan kepada Tuhan dan tetap percaya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga adik-adik selalu dilindungi Tuhan dan nanti akan ada aktivitas dari kakak-kakak sekolah minggu ya. Jadi, kakak berharap adik-adik tetap mengikuti ibadah ini sampai selesai ya adik-adik ya. Sampai selesai ikutin ibadahnya. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Hana Sitopu. Nah adik-adik, sekarang kita mau aktivitas. Kakak mau adik-adik untuk menggambar tongkat Musa ya. Ikuti kakak ya adik-adik.
Gambarnya adik-adik bisa menggunakan kertas HVS atau kertas buku gambar adik-adik yang ada di rumah. Setelah itu adik-adik menggunakan pensil. Dan selanjutnya adik-adik menggunakan penggaris, penghapus, dan pensil warna. Ikuti kakak ya adik-adik gambarnya. Adik-adik, tadi kita sudah selesai menggambar dan mewarnai. Ini hasilnya seperti ini. Jangan lupa ya adik-adik, ikuti gambar yang tadi kakak sudah buat. Dan jangan lupa juga untuk di-share di grup kelas masing-masing ya. Paling lambat tanggal 16 Juni, hari Selasa ya. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom adik-adik, apa kabar? Gimana keadaan kalian? Amin, mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu ya. Wah, sudah lama sekali kita nggak ketemu loh, kita nggak gereja bareng. Ya, maklumlah adik-adik dengan kondisi saat ini, mudah-mudahan kita bisa ketemu secepatnya ya. Nah, walaupun gitu, abang harap kalian tetap mendengarkan firman Tuhan, tetap membaca firman Tuhan. Gimana caranya? Ya gampang. Sekarang ada yang namanya YouTube GKPS Cijantung. Nah, adik-adik bisa deh lihat di situ. Bisa deh tetap bergereja tiap hari Minggu. Ya, jadi jangan pernah semangatnya kendur untuk membaca firman Tuhan. Oke adik-adik. Nah, sekarang abang bertugas untuk memberikan aktivitas minggu kepada kalian. Jadi, apa tugas hari ini? Nah, tugas hari ini tetap berhubungan dengan tema kita hari ini. Tema kita kan hari ini tentang menang bersama Tuhan. Oke, nah sekarang abang mau ngasih tugas kepada kalian. Tugasnya gini, kalian tolong rekam pengalaman kalian mengenai kemenangan bersama Tuhan. Wah, kemenangan bersama Tuhan tuh contohnya apa aja bang? Banyak kemenangan bersama Tuhan, pasti kalian pernah ngerasain. Mulai dari mendapatkan nilai yang baik, atau kalian memenangkan sebuah kompetisi,
atau kalian ternyata mendapatkan ranking di kelas yang baik, wih, atau kalian sembuh dari sebuah sakit yang sebenarnya kalian, aduh Tuhan, kok ini nggak sembuh-sembuh ya? Ternyata begitu kalian berdoa, wih, kalian bisa sembuh. Nah, pengalaman-pengalaman itu tolong kalian ceritakan, adik-adik ceritakan dalam sebuah video. Nah, abang yakin pasti ada campur tangan Tuhan dalam setiap pengalaman adik-adik itu. Jadi kalian ceritakan dong, apa aja sih yang Tuhan sudah berikan kepada saya, apa aja yang sudah Tuhan serahkan, berikan atau sertai kepada saya sehingga saya bisa seperti itu, sehingga saya bisa menang, sehingga saya bisa juara. Nah, adik-adik ceritakan ya, adik-adik ceritakan dalam video ya, nggak perlu lama, nggak apa-apa, 5 menit atau 10 menit, terserah adik-adik. Yang penting adik-adik ceritakan, lalu adik-adik kirim videonya ke grup masing-masing. Kalian punya kan grupnya? Nah, ada kan grup kelas 4, 5, 6, ada grup remaja. Kalian rekam, kalian masukkan video situ, oke? Paling lama itu sekitar hari Selasa. Hari Selasa kalian harus sudah mengumpulkan, oke? Abang tunggu ya, kakak-kakak tunggu. Setelah kalian kirim, nanti abang akan atau kakak-kakak baca semua. Oke adik-adik? Nah, pesan abang untuk kalian yang paling penting di masa saat ini adalah selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan. Oke, kita ketemu, mudah-mudahan gak lama lagi kita akan ketemu, akan gereja bersama. Oke adik-adik? Oke, terima kasih kalau gitu. Tuhan menyertai. Dan Oke adik-adik, selamat hari Minggu, jaga kesehatan selalu ya, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Bapa di surga atas kemurahan Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Semoga firman-Mu dapat menjadi pelita bagi langkah kaki kami. Dan tetaplah Engkau dalam hati kami untuk selalu menyertai dalam hidup kami sehari-hari. Berkati adik-adik di rumah Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka. Selalu Engkau menyertai dan memberkati dan campur tangan dalam segala hal. Supaya kami selalu mengalami sukacita penuh dari Tuhan. Inilah doa kami Bapa di surga, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya di tempat yang rapi ya. Udah, yuk kita angkat tangannya adik-adik. Kita angkat persembahannya, kita sama-sama ucapkan, apa yang ku pegang ini adalah milik Tuhan. Adik-adik kita nyanyikan lagu Janganlah Jemu. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan-Mu. Engkau memberikan makanan, pakaian dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripada-Mu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan nama-Mu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa. O Yesus hasomani, hanami hagamuk, pasada urun nami, aset orang gamuk, senggoy dalam nami, salahkan
Dob ham hasaman nami tolong uja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita sama-sama bernyanyi. Bapa, terima kasih. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Siapa nih yang kangen kita sama-sama ibadah sekolah minggu? Nah, walaupun di rumah aja, adik-adik tetap bisa kok ibadah sekolah minggu melalui channel YouTube Sekolah Minggu GKPS di Jantung. Jangan lupa ya diikutin dari awal sampai akhir. Dan kalau sudah, nanti juga ikutin aktivitasnya dan dikirim ke grup kelas masing-masing. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak abang sekolah minggu, nama saya Immanuel Salagi Manibulu. Saya sudah menonton channel YouTube Sekolah BKPS di Jantung. Saya sudah melakukan tugasnya. Dan ayat hafalannya 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan kasih persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. God bless you. Bye bye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dua Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ayat hafalan minggu ini adalah 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Hatiku rindu
ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.